kepada orang yang benar, juga bercahaya kepada orang yang tidak benar. Berarti apa? Jikalau seseorang mendapatkan anugerah Tuhan, dapat hujan, dapat matahari, dapat kesehatan, lalu dia mengatakan, karena saya jahat dan saya masih ada anugerah, maka Allah tidak ada. Orang itu bodoh. Karena ateis pun diberikan cinta kasih Tuhan di dalam wilayah alam. Itu namanya common grace. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen mengatakan, mengapa saya Kristen kok tidak dikasih kesehatan, lalu marah-marah kepada Tuhan, orang itu bodoh. Karena apa? Karena kamu sudah diberikan anugerah khusus, saving grace melampaui common grace. Jikalau saya mendapat berita, dokter Stephen Tong, engkau kanker 2 bulan lagi mati, saya tidak akan mencela Tuhan. Saya akan lebih ngotot mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan mempergunakan 60 hari yang terakhir untuk selesaikan tugas saya sebelum saya mati. Karena apa? Saya tidak usah minta banyak. Saya sudah diselamatkan. Yesus sudah menebus saya. Darahnya sudah membersihkan saya. Apalagi? Kalau saya harus mati, toh mati. Yang paling sehat juga mati. Paling pintar juga mati. Tetapi bedanya adalah sebelum mati saya masih dipakai Tuhan dah. Sebelum mati saya masih bisa mempergunakan waktu yang sisa untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Kalau iya, hidup saya tidak gagal. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti common grace, saving grace. Sekali lagi, common grace, saving grace, anugerah umum, anugerah khusus. Di sini sudah masuk ke dalam anugerah khusus. Jadi anugerah yang kaya dan anugerah yang mulia sekarang dikurun ke dalam satu wilayah, in Christ. Jadi Efesus pasal 1 tidak bicara tentang anugerah umum. Di sini khusus langsung bicara kepada anugerah khusus, bukan anugerah umum. Kenapa? Karena Efesus adalah satu buku membicarakan rencana Allah bagaimana merangkumkan gereja menjadi tubuh Kristus. The whole book in Efesus, seluruh buku Efesus membicarakan bagaimana Tuhan merangkumkan, menggenapi yang disebut tubuh Kristus, yaitu gereja. Siapakah gereja? Gereja ada mempelai perempuan Tuhan. Saudara-saudara, seperti seorang yang menikah dan dia sudah tahu siapa jodohnya, dan jodohnya itu dipersiapkan dengan baik-baik, dipersiapkan, disediakan, baik pakaiannya, baik tempatnya, baik pendidikannya, semua sudah dipersiapkan. Demikian gereja. Gereja adalah yang dicintai oleh Kristus. Kristus adalah anak yang dicintai oleh Bapa. Anak Allah yang tunggal mendapatkan menantu, yaitu namanya gereja. Gereja menantu Tuhan. Gereja mempelai perempuan Yesus. Gereja dipersiapkan sehingga ditutur terus. Jangan lupa ya, tanggal berapa kita akan menikah. Jangan bikin kotor bajumu ya. Jangan sembarangan ngomong ya. Supaya engkau boleh menjadi mempelai perempuan yang mulia. Maka diberikan anugerah. Dibersihkan dulu. Pakaiannya dibersihkan. Tubuhnya dibereskan. Lalu hidung yang mentong diplastikkan. Dibikin bagus. Lalu dibikin seluruhnya indah. Supaya waktu pernikahan itu engkau sudah kelihatan sempurna. Ini namanya gereja. Saudara-saudara, untuk gereja bukan common grace, tetapi saving grace yang melampaui common grace. Maka di sini katakan in him and Christos wilayah. By the blood, caranya kita diberikan anugerah melalui apa? Melalui darah Yesus Kristus. Sekarang kita melihat di dalam anugerah ini ada 4 tahap. Saudara-saudara, 4 tahap melalui darah. Pertama, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, diberi hak menjadi anak Allah. Keempat, menjadi suci di hadapan Allah. Sekali lagi saya mengatakan, pertama, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, dijadikan anak Allah. Keempat, dikuduskan statusnya. Tetapi heran sekali, 4 hal ini di Efesus persis urutannya terbalik. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita diampuni dosa dulu atau kita bisa menjadi anak dulu? Kita disucikan dulu atau kita diampuni dosa dulu? Diampuni dosa, dibersihkan baru suci, bukan? Nah, saudara-saudara, perhatikan. Ini 4 ya. Pertama, diampuni dosanya. Yang sudah catat atau yang ingat semua sekarang ikut saya. 1, diampuni dosanya. Kedua, ditebus jiwanya. Ketiga, dijadikan anak Allah. Keempat, dijadikan status kudus, kesucian.
Tapi saudara-saudara, justru di Efesus pasal 1 ini, 4 hal ini terbalik sama sekali. Mengapa begitu? Nah, itu perlu kita mengetahui. Mari kita membaca 4 hal ini. Pertama-tama kita membaca dari ayat yang keempat, istilah atau kalimat yang terakhir. Ayat yang keempat terakhir di sini katakan, saya membaca sampai terakhir semua membaca ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan bercacat celah. Ini kudus muncul dulu, ayat ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih-Nya, saudara-saudara. Dan di dalam ayat 6, sekarang kita membaca bersama-sama. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ayat kelima saya baca sampai kalimat terakhir semua membaca. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus semua untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudara, ayat keempat kudus, ayat kelima jadi anak, ayat ke-7 penebusan melalui pengampunan. Jadi ini semua mengapa terbalik? Saya diampuni dulu, iya. Sudah diampuni, saya dapat tebusan. Sesudah itu saya menjadi anak Allah. Dan terakhir saya menjadi orang suci. Satu tahap dikerjakan. Kenapa di sini tulisannya semua terbalik? Karena ini dilihat dari rencana kekekalan Allah, bukan dilihat dari pengalaman manusia. Ingat, Arminian selalu lihat dari pengalaman, sehingga urutannya adalah urutan antroposentris. Dengar baik-baik. Reform adalah lihat dari rencana Allah, maka urutannya adalah urutan rencana di dalam predestinasi. Saudara-saudara, saya percaya dulu baru dipilih, atau Allah pilih dulu baru saya percaya? Jawab. Oh, bagus, banyak orang reform di sini. Saudara-saudara, saya percaya dulu, baru akhirnya Tuhan bilang, oh lu mau percaya? Ya tak pilih sudah. Tidak. Allah pilih dulu, baru saya percaya. Kok bisa ya? Kenapa begini? Saya tanya, Allah memilih sebelum dunia diciptakan atau memilih sesudah kau lahir? Sekarang sudah jelas? Jadi urutannya selalu bentur. Dari orang Kristen yang gampang terima. Oh, saya kalau mempercayai Tuhan angkat tangan. Sudah mempercayai Tuhan bertobat. Sudah bertobat terus Tuhan mengampuni. Sudah mengampuni terus saya menjadi anak Allah. Ini ada pengalaman manusia. Antroposentris. Dan banyak orang hanya berkhotbah sesuai dengan ordo manusia. Tapi Alkitab tidak. Ordo solutus selalu terbalik. Karena reform teologi lain dengan teologi yang lain. Saudara-saudara, kita sebagai gereja Reform Injili, saya mendirikan gereja Reform Injili, saya mendirikan sekolah teologi Reform Injili, saya menjadi pendeta Reform Injili. Saya harus bertanggung jawab mendidik kamu, supaya kamu tidak sembarangan mengerti Alkitab. Saudara-saudara, ordo solutus, saudara-saudara, saya beriman baru diselamatkan, atau Tuhan selamatkan saya baru bisa beriman. Saya bertobat, akhirnya bisa dapat hidup baru. Atau saya mendapat hidup baru bisa bertobat. Di dalam kaum Injili biasa mengatakan, bertobatlah kamu, bertobat. Engkau akan mendapatkan hidup yang baru. Itu adalah ajaran menurut pengalaman manusia. Jadi engkau bertobat, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aduh kasihan sekali ya, dia sudah tua sampai gini, masa tidak dikasihani sih? Ngotot gini kok tidak dikampuni dosa sih? Oke, sudah engkau bertobat, sudah bersih, sudah ya? Oke, lu sudah bersih, dosa sudah keluar semua, saya kasih hidup yang baru kepadamu. Reform bilang tidak. Kalau tidak ada hidup baru, tidak bisa bertobat. Sekarang saya tanya, anakmu lahir dulu baru hidup, atau hidup dulu baru, anakmu nangis dulu baru hidup, atau hidup baru bisa nangis? Laki tidak usah jawab, tidak usah dilahirkan kok. Perempuan melahirkan anak itu hidup dulu baru nangis, atau nangis dulu baru hidup? Kalau tidak nangis tidak hidup, betul lah? Semua. Kalau tidak nangis tidak hidup. Tapi sebab nangis baru ada hidup, betul tidak? Nah benar. Kalau tidak hidup, yang nangis siapa? Sudah belum nangkap? Sekali lagi. Anak bayi dilahirkan itu, kalau tidak nangis tidak bisa hidup, betul tidak? Betul tidak? Kalau dana,
oksigen masuk, ya, baru hidup dia. Kalau dah nangis dah hidup. Tetapi yang nangis itu yang mati atau yang hidup?